Halo semuanya, yuk bikin buket jumbo bareng Hispia Store. Kali ini isian boneka profesi dan bunga Edelweiss. Tonton sampai habis jika kamu ingin belajar. Kita mulai dengan menyiapkan pegangan buketnya. Aku pakai tinggi 25 cm untuk panjangnya 10 cm dan ketebalannya atau lebarnya 5 cm. Untuk boneka profesinya, ini aku beli jadi dan link pembeliannya sudah aku sematkan di deskripsi. Selanjutnya kita tancapkan boneka yang sudah dilapisi dengan kardus dan tusuk sate. Aku posisikan bonekanya di bagian belakang dan untuk bagian depan ini aku isi dengan bunga. Aku pakai 3 kuntum bunga mawar warna putih untuk bagian depannya. Ini ukurannya tidak sama ya, jadi yang bagian tengah itu besar dan yang dua di pinggir itu sedang. Lanjut, kita kasih bunga Edelweiss bagian depan bunga mawar dan juga bagian samping bonekanya. Berapa banyak bunga Edelweiss yang dibutuhkan itu menyesuaikan besar buketnya ya. Kalau ini aku lumayan banyak, cuma nggak tahu jumlah persisnya berapa. Dan untuk bagian belakang bonekanya ini aku kasih bunga kaspea kering dan juga 2 kuntum bunga mawar ukuran kecil. Hasilnya seperti ini bagian belakangnya seperti ini ya. Kalau rangkaiannya sudah cantik dan rapi seperti ini, selanjutnya kita kasih kain spunbun yang tipis. Ini aku pakai ketebalan kisaran 30 GSM atau bisa juga kalian gunakan kertas tisu. Sudah ready untuk rangkaian buketnya. Kemudian kita ambil 1 lembar kertas cellophane. Kita ukur dulu panjang yang dibutuhkan untuk layar pertama. Kalau sudah, kita potong menjadi 2 bagian. Kemudian bagian yang panjang kita potong lagi menjadi 2 dan kita lipat seperti pada video. Kita pasang kertasnya dan jangan lupa bagian leher buketnya. Untuk kertasnya kita jepit seperti pada video. Kita isolasi sebanyak mungkin, yang penting nggak lepas-lepas. Dan untuk bagian sampingnya, tekniknya juga sama, dicubit untuk bagian leher buketnya. Dan biar makin kuat, ini aku tali menggunakan tali raffia. Lanjut, kita ambil 1 lembar kertas lagi. Kemudian kita ukur posisi kertasnya lebih rendah dari layar pertama. Untuk layar kedua ini, 1 lembar kertasnya aku potong menjadi 2 bagian. Kemudian setengah lembarnya aku potong menjadi 2 bagian lagi. Dan aku lipat seperti pada video, kalian bisa simak ya. Jangan lupa untuk kanan kirinya kita isolasi biar tidak geser-geser. Kalau sudah, selanjutnya kita pasang dengan posisi lebih rendah dari layar pertama. Tapi untuk bagian leher buketnya itu segaris dengan layar pertama. Yang belum paham mana sih yang namanya leher buket itu? Jadi bagian yang kita isolasi seperti pada video namanya leher buket. Menurut aku pribadi, untuk bagian leher buket itu kunci dari gembul tidaknya buket kamu dan rapi tidaknya buket kamu. Misal, untuk bagian leher buket di layar pertama, kedua, dan seterusnya, itu posisinya makin turun, sudah dipastikan hasil buketnya itu akan kuncup, bahkan bisa menutupi isi dari rangkaian buket itu sendiri. Untuk layar keduanya sudah selesai dan ini bagian belakangnya. Selanjutnya, sisa setengah lembar tadi kita potong menjadi 2. Kita lipat seperti pada video. Dan ini untuk layar ketiga. Untuk pemasangannya kalian bisa simak di video. Jadi posisinya itu kertasnya menyentuh dari depan sampai ke belakang. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah, untuk bagian depannya kita cubit dan kita arahkan ke depan. Kita isolasi bagian leher buketnya sampai benar-benar kuat. Untuk sebelahnya tekniknya juga sama. Jadi aku percepat saja. Kalau kalian masih bingung, bisa kalian ulang videonya di menit sebelumnya. Dan untuk hasilnya layar ketiga seperti ini. Dan untuk setiap layarnya kita tali pakai tali apa aja. Kalau ini aku pakai tali raffia.
Tujuannya agar isolasinya tidak lepas-lepas. Kalau sudah selesai, selanjutnya sisa dari layar pertama tadi kita potong menjadi 2 bagian dan kita lipat seperti pada video. Ini orang-orang menyebutnya sebagai lipatan huruf S. Kemudian kita pasang dengan posisi setengah ke depan. Sebelum diisolasi, pastikan untuk bagian leher buketnya dicubit dan ditarik ke depan. Itu tadi layar keempat. Kalau sudah selesai, kita ambil lagi satu lembar kertas, kemudian kita potong menjadi 2. Untuk setengah bagiannya kita potong lagi menjadi 3 bagian sama besar. Kita ambil bagian yang ada motifnya dan kita lipat seperti huruf S, kemudian kita pasang di bagian depannya. Pastikan untuk posisinya lebih rendah dari layar keempat. Untuk bagian sampingnya juga sama ya. Kita lipat seperti huruf S, kemudian kita pasang di bagian depannya. Dan sebelum diisolasi, kita cubit dan ditarik ke depan. Kalau sudah selesai, kemudian kita ambil lagi setengah lembar tadi dan kita potong menjadi 3 sama bagian. Kita ambil satu potongannya dan kita potong menjadi 2. Kita lipat seperti pada video dan posisi kertas ini berada full di bagian depannya. Depannya apa nih? Jadi depannya rangkaian buket. Seperti pada video ya, kalian bisa simak. Lanjut, untuk menutupi bagian bawah agar tidak bolong, ini aku pakai kertas sisa-sisa yang tidak terpakai. Untuk bagian ini opsional ya, jadi semisal kalian biasanya tidak ditutupi bagian bawahnya juga tidak apa-apa. Sisa potongan kertas selonya masih 3, kita ambil 1 untuk menutupi bagian depan pegangan buket. Kemudian untuk sisanya yang 2 potong kita simpan dulu. Kita ambil 1 lembar kertas selopen, kita potong menjadi 2 bagian. Untuk setengah lembarnya kita ukur dulu sesuai lebar pegangan buket. Kemudian kita potong dan kita gunakan untuk menutupi bagian belakang pegangan buket. Bagian atasnya kalau kurang rapi bisa kalian tempel dengan menggunakan lem tembat. Kalau sudah selesai, kemudian sisa dari potongan selo tadi kita potong menjadi 2 bagian, kemudian kita gunakan sebagai rok buket layar pertama. Dan untuk sisa setengah lembarnya tadi kita tidak pakai, jadi total kertas yang kita pakai ada 3,5 lembar selopen. Untuk cara bikin rok ala Hisbia Store, kalian bisa simak di video. Dan menurut kalian, kalau rok buketnya kurang panjang, kalian bisa gunakan setengah lembar tadi, kalian potong menjadi 2 bagian, kemudian kalian gunakan untuk layar pertama. Maksudnya layar pertama rok buket ya. Masih ada 2 potong kertas sisa dari layar ke 5 dan 6 tadi, kita gunakan sebagai rok buket layar ke 2 dan 3. Kalau sudah, kita kasih pita dengan warna yang senada. Ini aku pakai warna krem dan hasilnya seperti ini.